Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, di kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali. Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita segenap kenikmatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, di mana berkat perjuangan beliau kita semuanya dapat mengerti Islam dan dapat menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, supaya kelak nanti kita dapat menjadi salah satu umat yang masuk ke jannahnya Allah, kayak gitu. Baik, di kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran biologi sebagaimana sebelumnya sudah kita mulai di pertemuan yang pertama dan kedua di materi ataupun di pokok bahasan keanekaragaman hayati, yang dimana yang pertama kita sudah membahas berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua kita sudah membahas tentang pola persebaran flora dan fauna atau pola persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang ketiga hari ini adalah kita akan membahas tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi harapannya setelah kita mempelajari tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini, kita diharapkan punya tujuan di mana kita bisa melestarikan alam kita. Kemudian kita mampu menjaga keanekaragaman hayati yang ada terutama di Indonesia, kayak gitu. Karena memang begitu penting gitu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang manfaat-manfaat keanekaragaman hayati, mulai dari bisa kita gunakan sebagai sumber pangan, kemudian sebagai sumber papan, kayak gitu kan. Kita sudah bahas berbagai macam manfaat yang kemarin di pertemuan yang kemarin. Nah, untuk itu kita akan mulai dari mana tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, kayak gitu. Ya, kita mulai pembelajarannya. Jadi kenapa kita harus membahas kayak gini, upaya dan ancaman dan upaya kayak gini? Jadi memang pada saat ini itu kegiatan manusia di Indonesia itu sering mengabaikan atau mungkin sering mengakibatkan terjadinya kerusakan alam yang memicu berkurangnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas, kayak gitu. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya faktor penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi kita membahas yang pertama adalah faktor penyebabnya, yaitu yang pertama hilangnya habitat. Nanti kita akan bahas satu persatu faktor-faktornya itu, tapi kita yang jelas kita membahas tiap poin-poin dulu. Ini saya berikan poinnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor penyebab, yaitu karena adanya hilangnya habitat. Kemudian yang kedua ada yang namanya pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya perubahan iklim. Kemudian faktor penyebab selanjutnya adalah eksploitasi hewan dan tanaman. Kemudian ada faktor penyebab lainnya adalah adanya spesies pendatang. Kemudian yang terakhir ada industrialisasi pertanian dan hutan, kayak gitu. Jadi setidaknya ada 6 faktor ini yang biasa dibahas untuk faktor penyebab terjadinya pengurangan atau mungkin terjadi berkurangnya biodiversitas. Itu ada 6 penyebab ini. Kita akan bahas satu persatu. Mohon diperhatikan kalau hal yang perlu dicatat dari keenamnya, nanti poin-poinnya nanti silakan dicatat. Kemudian jika nanti ada yang dibingungkan silakan ditanyakan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah
faktor yang pertama itu adalah karena adanya hilangnya habitat atau kerusakan habitat asli. Jadi kerusakan habitat ini merupakan penyebab utama kepunahan makhluk hidup. Jadi kerusakan habitat itu biasanya lebih besar dampaknya, menyebabkan kepunahan-kepunahan dalam makhluk hidup. Jadi kerusakan habitat ini dapat diakibatkan karena yang pertama adalah ulah manusia, bisa juga terjadi dengan faktor-faktor lainnya kayak gitu. Tapi yang jelas, yang faktor penyebab terjadinya kerusakan habitat ini biasanya terjadi oleh ulah manusia kayak gitu. Jadi yang mampu mengubah fungsi ekosistem. Jadi misalnya penebangan hutan kayak gitu. Kemudian dari hutan itu kan ditebang kemudian digunakan untuk lahan pertanian atau permukiman kayak gitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan habitat kayak gitu. Di samping itu terjadinya kerusakan habitat asli itu berdampak pada hilangnya habitat tersebut. Bisa jadi karena hilangnya habitat itu bisa sampai menghilang benar-benar. Jadi kalau di luar atau mungkin dalam lingkup internasional itu ada yang namanya didapatkan ada daftar merah dari IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Jadi menunjukkan bahwa hilangnya habitat itu disebabkan oleh manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan. Artinya apa? Biasanya dari badan yang ada di internasional itu menetapkan ada beberapa daftar-daftar merah di misalnya di suatu negara atau suatu tempat, yang itu biasanya terjadi karena ulah manusia, terjadi penebangan hutan tapi tidak terorganisir dengan baik atau mungkin tidak dilakukan reboisasi atau tindakan berkelanjutan, akhirnya apa? Menyebabkan hilangnya habitat-habitat yang menyebabkan kepunahan kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini contoh berita yang terjadi, contoh kasus-kasus hilang habitat ini misalnya. Jadi dari studi itu di Kalimantan itu hampir 150.000 orangutan itu kehilangan habitatnya dalam 16 tahun terakhir ini di tahun 2018. Artinya apa? Ya ini. Artinya apa? Ya ini karena bisa jadi ulah manusia karena menebang hutan yang harusnya menjadi habitat orangutan tapi hanya hilang kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi kasus misalnya macan tutul Jawa yang mulai terasing karena habitatnya sudah mulai hilang. Nah, ini saya jelaskan untuk faktor yang pertama, hilangnya habitat itu contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Jadi memang kalau kita sebelumnya sudah membahas atau mungkin sudah mengetahui, mungkin dari SMP kita sudah tahu tentang pencemaran lingkungan, mulai dari bahan pencemar yang berasal dari limbah pabrik atau mungkin asap kendaraan bermotor atau limbah rumah tangga atau limbah-limbah yang lainnya. Itu bisa menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati kayak gitu. Jadi memang zat polutan itu biasanya merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia biasanya kayak gitu. Nah, biasanya itu mampu membunuh makhluk hidup kayak gitu, termasuk mikroba, jamur, hewan itu bisa terkurangi keanekaragamannya gitu, karena memang kerusakan alam yang terjadi entah itu dari pencemaran tanah, udara ataupun air kayak gitu. Saya kira mudah dipahami ya untuk pencemaran lingkungannya ini. Jadi untuk contoh pencemaran lingkungan yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati itu misalnya ini. Ada suatu kasus misalnya makin parah, pencemaran meluas, ratusan ikan keramba ikut mati kayak gitu. Nah, ini kan pencemaran air yang menyebabkan ikan mati. Kemudian ada juga kualitas udara yang berkabut potensinya masuk kategori berbahaya. Nah, ini juga dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati kayak itu. Beberapa contoh kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan berkurangnya biodiversitas kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terjadinya perubahan iklim.
Jadi perubahan iklim ini juga menjadi salah satu penyebab adanya atau mungkin berkurangnya keanekaragaman hayati. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi perubahan iklim itu biasanya terjadi karena ada pencemaran udara dari gas karbon dioksida yang menimbulkan yang namanya efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca nanti akan meningkatkan suhu udara yang menyebabkan pencairan es di kutub dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Nah, inilah yang menyebabkan perubahan struktur pada fungsi di ekosistem kayak gitu. Nah, terjadi perubahan suhu kayak gitu, kemudian terjadi pencairan es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut itu meningkat yang mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem. Nah, ini ada contoh misalnya pencairan es di kutub ancam seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini terjadi karena perubahan iklim yang nanti mengancam terjadinya perubahan struktur ekosistem yang ada di bumi ini kayak gitu. Nah, ini contohnya juga misalnya iklim berubah, burung kutub ini kurus kering karena kelaparan. Lah memang habitatnya di kutub karena airnya sudah mencair kayak gitu, akhirnya dia nggak bisa mencari makan, akhirnya apa? Terjadi kepunahan. Nah, terjadi berkurangnya biodiversitas bisa terjadi karena perubahan iklim. Jadi seperti itu. Itu ya, saya kira mudah dipahami kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah adanya eksploitasi hewan dan tanaman. Jadi eksploitasi hewan dan tanaman ini yang mungkin ironis bagi kita semuanya, yang menyebabkan keanekaragaman hayati yang ada itu bisa berkurang. Jadi eksploitasi hewan dan tanaman ini itu biasanya dilakukan dengan cara mengambil atau mengeksploitasi lah kalau bahasanya hewan dan tumbuhan itu secara besar-besaran. Dengan tujuan apa? Memang bisnis dengan keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan itu mempunyai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Nanti kita akan berikan contohnya. Jadi eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu apabila tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakan. Jadi memang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu biasanya cuma ngambil di alam, sedangkan itu dilindungi kayak gitu, kemudian dijual dengan nilai ekonomi tinggi. Itu yang menyebabkan hilangnya biasanya spesies kepunahan spesies-spesies tertentu. Ini contoh yang terjadi. Banyak marak perburuan liar harimau Sumatera. Ini kan hampir terancam punah kayak gitu. Karena memang terjadi perburuan. Nah, ini dijual kulitnya, dijual tulangnya kayak gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan kepunahan itu seperti itu. Nah, kemudian gajah misalnya, perburuan gajah Sumatera yang terjadi di Aceh kayak gitu. Itu terjadi karena memang terjadi perburuan liar kayak gitu, eksploitasi hewan yang menyebabkan kepunahan kayak gitu. Nah, ini ada dua contoh ini misalnya. Jadi memang pengaruhnya sangat besar ke kehidupan atau mungkin perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya keanekaragaman hayati kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya spesies pendatang. Jadi memang masuknya atau mungkin setelah penjelasan masuknya spesies dari luar ke suatu daerah itu seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut kayak gitu. Artinya apa? Memang beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif. Invasif itu artinya akan menguasai daerah tersebut yang menyebabkan spesies-spesies lokal yang ada itu akan hilang kayak gitu. Nah, atau menguasai ekosistem. Contohnya apa? Misalnya adalah contoh ikan gabus sentani. Itu terancam punah karena apa? Karena memang dimangsa oleh ikan gabus toraja dan ikan lohan. Ikan lohan yang merupakan spesies-spesies yang invasif atau bersahabat atau memburu atau memang menguasai kayak gitu di danau tersebut. Nah, ini contoh kasus di mana adanya spesies pendatang yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati seperti itu.
gitu ya. Saya kira juga mudah dipahami. Nah ini contohnya misalnya ini, karantina musnahkan ikan invasif dan berbahaya. Nah ini ikan-ikan yang biasanya menginvasi suatu daerah kayak itu menyebabkan banyak ikan-ikan yang lain mati atau mungkin punah, ini seperti ini gitu. Jadi memang beberapa upaya, beberapa pengendalian kayak gitu supaya keanekaragaman hayati itu memang dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan bahas di belakang bagaimana upaya pemerintah di Indonesia ini mengupayakan supaya keanekaragaman hayati di Indonesia itu terutama bisa terjaga seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya ini ada berita lagi kan gabus tadi terancam punah kayak gitu. Nah, memang terancam punah karena memang dilahap ikan gabus toraja dan ikan lohan gitu. Jadi ikan asing yang predator kejam. Inilah yang Bapak sebutkan tadi, di mana ada spesies pendatang yang akhirnya mendominasi atau menginvasi sehingga menghilangkan keanekaragaman hayati yang sebelumnya sudah ada di ekosistem tersebut kayak gitu. Itulah kemudian ini faktor penyebab yang lainnya terjadinya berkurangnya keanekaragaman hayati adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Jadi memang para petani itu cenderung menanam tumbuhan yang bersifat unggul dan menguntungkan gitu. Nah, karena kan memang ya petani tetap mencari keuntungan yang dirasa menguntungkan manusia, para petani sendiri kayak gitu. Akhirnya apa? Banyak tumbuhan-tumbuhan atau mungkin hewan yang mungkin kurang menguntungkan, artinya akhirnya disingkirkan. Jadi misalnya kita sering hanya menanam tanaman yang kita anggap unggul seperti jambu bangkok, jambu mandarin, jambu gendong. Nah, sebaliknya kita menghilangkan tanaman-tanaman yang sekiranya mungkin dijual murah, akhirnya memang tidak laku atau apa yang dianggap kurang unggul kayak gitu. Contohnya jeruk pacitan, mangga curut kayak gitu. Itu secara tidak sengaja perilaku memilih bahan-bahan yang lebih unggul itu akan menghilangkan biodiversitas yang sebelumnya mungkin yang memang kurang unggul kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi pengurangan keanekaragaman hayati itu seperti itu. Industrialisasi pertanian atau hutan seperti itu. Nah, itu kemudian misalnya kayak gini. Contohnya, kita lebih memilih kayak gini, produk-produk yang mungkin dijual mahal akhirnya untung bagi petani. Memang ya sebagai karakter manusia memang ya bagaimana pun caranya pengen yang untung besar kayak gitu. Sedangkan yang kayak gini memang kurang laku di pasaran, akhirnya tidak budidayakan. Suatu ketika mungkin jeruk pacitan ini sudah nggak ditemukan lagi kayak gitu, karena memang nggak bernilai ekonomis atau mungkin nggak di pasaran nggak laku, akhirnya nggak ditanam lagi, bisa jadi hilang kayak gitu. Nah, itulah salah satu penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati kayak gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana berkurangnya keanekaragaman hayati, tentunya kita juga harus tahu juga bagaimana usaha untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana caranya kayak itu? Ada yang namanya, yang pertama adalah konservasi in situ. Konservasi in situ itu apa? Yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Ya, ini kata kuncinya ini. Di habitat aslinya atau in situ. In itu di dalam atau mungkin dilakukan di habitat aslinya. Di situ in situ kayak gitu. Nah, contohnya apa? Mendirikan cagar alam, kemudian taman nasional, suaka marga satwa, kemudian taman laut kayak gitu. Nah, kita nanti akan bahas beberapa taman nasional itu apa kayak itu, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada yang namanya konservasi ex situ. Itu apa? Jadi usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Kata kuncinya apa? Jadi di luar habitat aslinya kayak gitu. Yaitu contohnya dengan mendirikan kebun raya, kemudian kebun koleksi, kemudian kebun binatang kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana konservasi ex situ itu seperti itu. Jadi usaha yang biasa dilakukan adalah dengan mengkonservasi, entah itu in situ ataupun ex situ kayak gitu.
Nah, selain itu juga ada upaya-upaya pemerintah Indonesia itu dalam pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu salah satunya adalah menetapkan suatu tempat atau daerah sebagai taman nasional. Nah, jadi taman nasional itu apa? Jadi taman nasional itu merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Jadi salah satu upaya itu dengan menetapkan suatu daerah menjadi taman nasional. Dengan tujuan apa? Itu sebagai, selain menjadi tempat konservasi, itu memang sebagai tempat penelitian dan ilmu pengetahuan atau mungkin tempat rekreasi alam. Nah, ada beberapa contoh taman-taman nasional yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai taman nasional. Artinya memang itu akan dilindungi oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi kayak gitu. Misal Taman Nasional Gunung Lauser itu terletak di Sumatera Utara dan Aceh. Dari antara Sumatera Utara dan Aceh itu ada namanya Taman Nasional Gunung Lauser. Kemudian ada juga Taman Nasional Kerinci Seblat itu di Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kemudian ada juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ada di Bengkulu dan Lampung. Kemudian ada yang namanya Taman Nasional Ujung Kulon itu ada di paling barat Pulau Jawa, yaitu ada di Banten. Kemudian ada juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu ada di Jawa Barat kayak gitu. Kemudian ada juga Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, ini ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Taman Nasional Meri Betiri itu ada di Jawa Timur. Nah, ada taman nasional yang lain kayak itu. Tapi yang mungkin Bapak bisa contohkan beberapa taman nasional yang Bapak sebutkan tadi itu. Nah, kemudian ada lagi upaya pemerintah dalam pelestarian keanekaragaman hayati itu apa? Yang namanya cagar alam. Jadi cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Nah, kayak gitu. Jenis tumbuhan yang khas ya. Jadi yang melindungi tumbuhan yang khas gitu. Nah, ada beberapa contoh di Indonesia itu cagar alam. Misalnya cagar alam Bukit Selam Sintang. Bukit Kelam Sintang ini ada di Kalimantan Barat. Kemudian ada juga cagar alam Arjuna Lalijiwo itu ada di Jawa Timur. Kemudian ada cagar alam Kepulauan Krakatau itu ada di Selat Sunda. Nah, ada cagar alam yang lain kayak gitu yang mungkin kalian nanti bisa cari sendiri kira-kira di mana letaknya kayak gitu. Nah, kemudian upaya pemerintah Indonesia yang lainnya adalah dengan atau mungkin dengan menetapkan suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu apa? Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Misalnya apa? Suaka marga satwa di Balai Raja itu ada di Riau. Kemudian suaka marga satwa di Cikepuh. Kemudian ada juga suaka marga satwa di Pulau Semana itu ada di Berau, Kalimantan Timur. Jadi memang di tempat-tempat ini mempunyai karakteristik hewan-hewan tertentu yang mempunyai keunikan di jenis satwanya kayak gitu. Makanya ada suaka-suaka. Nah, itu ada banyak di Indonesia. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, kemudian ada tempat-tempat yang lain, tempat penangkaran dan lain-lain yang itu merupakan mungkin upaya pemerintah Indonesia ataupun secara penghobi atau mungkin pecinta alam dan lain-lain yang banyak upaya. Nah, harapannya apa? Kita semuanya sebagai mungkin dari anak-anak IPA kayak gitu, kita tentunya harus sadar, harus tahu, harus mengetahui tentang pentingnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu supaya tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai suatu ketika misalnya kita sudah punya anak dan lain-lain, anak-anak kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan kita nggak bisa menjaga lingkungan kita, menyebabkan banyak kepunahan kayak gitu. Jadi sebagai anak ilmu pengetahuan alam, artinya memang anak IPA harus
sadar bahwa keanekaragaman hayati itu mulai terancam. Jadi kita jangan memperburuk atau mungkin memperparah keadaan dengan tidak menjaga lingkungan kita, dengan tidak melestarikan mungkin lingkungan yang ada, atau mungkin dengan secara sembrono perilaku kita merugikan lingkungan yang ada dengan membuang sampah sembarangan, kemudian perilaku-perilaku yang kurang baik lainnya kayak gitu, jangan sampai kita lakukan. Kita harus sadar diri, harus paham kayak gitu tentang keanekaragaman hayati itu punya sengaja diajarkan supaya kita sadar akan ciptaan Allah yang begitu luar biasa yang patut kita jaga bersama-sama. Kayak gitu, saya kira untuk penjelasan berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati. Kemudian jika memang ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu mungkin perlu penjelasan yang lebih lanjut, silakan nanti memberikan komentar atau mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak nanti, atau mungkin bisa berkomentar di media-media yang biasa kita gunakan. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kemudian nanti mungkin untuk lebih lanjut nanti kita akan jelaskan beberapa hal atau mungkin berkaitan dengan mungkin yang tambahan, ilmu-ilmu tambahan yang lain kayak gitu. Saya kira itu untuk penjelasan tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di materi keanekaragaman hayati bagian ketiga ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.